Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang akan kita bahas adalah materi bab 6 tentang Sunan Kudus. Siapa Sunan Kudus? Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Shodiq Asmad Khan. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung dan keturunan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berguru kepada Sunan Ngudung, Kiai Telinsing, dan belajar di pesantren Ampel Denta. Perjalanan dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus pernah menjadi senopati, panglima perang, dan imam Masjid Agung Demak. Beliau pindah ke Kudus setelah terjadi konflik di kerajaan Demak. Kemudian menyebarkan Islam dengan cara damai, santun, dan menghargai budaya lokal di Kudus. Peran Sunan Kudus dalam penyebaran Islam. 1. Toleransi beragama. Melarang menyembelih sapi saat Idul Adha, sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu. Mengajak masyarakat Hindu dan Buddha dengan cara halus dan cerita simbolik. Peran Sunan Kudus dalam penyebaran Islam yang kedua, yaitu akulturasi budaya. Membangun Masjid Menara Kudus dengan arsitektur campuran Islam Hindu-Buddha. Mendirikan padasan atau tempat wudhu dengan 8 pancuran dan arca. Peran Sunan Kudus dalam penyebaran Islam yang ketiga, yaitu dakwah melalui seni. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau menciptakan tembang Mas Kumambang dan Mijil sebagai media dakwah. Beliau juga mengadakan tradisi beduk dandangan menjelang bulan Ramadan. Sikap positif Sunan Kudus yang dapat diteladani di antaranya. Beliau adalah orang yang pemberani. Hal ini dibuktikan saat beliau memimpin perang, serta berdakwah di Medan Baru. Selain pemberani, Sunan Kudus merupakan orang yang kreatif. Terbukti, beliau berdakwah dengan budaya dan seni. Sunan Kudus juga merupakan sosok yang santun dan toleran, artinya, beliau menghargai umat lain tanpa konflik. Dan yang terakhir, beliau adalah seorang seniman. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran agama Islam yang menggunakan tembang sebagai sarana dakwah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sunan Kudus adalah contoh ulama yang sukses menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya dan toleransi. Metode dakwah beliau menunjukkan bahwa Islam bisa diterima dengan damai tanpa paksaan, menjadikan Kudus sebagai pusat penting penyebaran Islam di Jawa. Demikian materi pembahasan tentang Sunan Kudus. Semoga bermanfaat dan anak-anakku sekalian dapat memahami, sehingga bisa memetik pelajaran dari kisah beliau, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam sukses, salam sehat, akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, akan saya tampilkan gambar masjid, Menara Masjid Kudus, serta padasan atau tempat wudhu, yang dibangun oleh Sunan Kudus dalam rangka akulturasi budaya. Ini adalah gambar Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus. Yang ini adalah gambar Menara Masjid Kudus yang dibangun dengan perpaduan akulturasi Islam, Hindu, dan Buddha. Dan yang ini adalah gambar padasan atau tempat wudhu di Masjid Kudus yang dibangun dengan 8 pancuran dan arca.